Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom bagi kita semua, selamat Advent, Tuhan beserta kita. Wah, gak terasa saudara-saudara, kita sudah memasuki masa Advent dan sebentar lagi kita akan tiba pada saat yang kita nanti-nanti. Loh, memangnya masa yang dinantikan apa, nak? Apalagi kalau bukan Natal, kan Advent itu berarti menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Bukan, nih dengerin ya biar Mami jelasin. Advent itu artinya menanti. Apa yang kita nanti? Yang kita nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjanji akan datang kembali. Kalau Natal bukan menanti tetapi kita mengingat. Apa yang kita ingat? Kita mengingat bahwa Yesus lahir ke dunia. Oh, jadi ternyata Advent bukan menanti kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terus, kapan Yesus datang untuk kedua kali nih? Sudah, supaya kita mengerti apa itu hari kedatangan Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah-rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Shalom, selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan kita Kamis 4 Desember 2025 yang terambil dari kitab Efesus 4 ayatnya yang kedua. Tapi sebelum kita merenungkan dan merefleksikan renungan harian kita pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan di pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar dan merefleksikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang, kita akan baca renungan kita yang terambil dari Efesus 4 ayat 2. Saya akan bacakan kepada kita semuanya, kita boleh mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dalam bahasa Batak. Martobuk niroha situtu, marlabbok jala marlabbas niroha, marsihehayan di bagasan roha naholong. Dalam bahasa Indonesia, hendaklah kami selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudari sekalian, dalam hari ini renungan kita diambil dari kitab Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus
ketika Rasul Paulus masih dalam penjara. Surat Efesus ini dituliskan dan dikirimkan bersamaan ketika pengiriman surat kepada jemaat di Kolose dititipkan kepada seorang kepercayaan Rasul Paulus, yaitu Filemon. Ketika surat ini dituliskan, tentunya ada latar belakang mengapa Paulus harus menuliskan surat ini, Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Hal yang pertama, bahwa Paulus ingin menekankan bahwa kesatuan gereja tidak bisa dipaksakan hanya dengan aturan saja, tetapi harus tumbuh dan berkembang melalui sikap-sikap dan hidup orang-orang yang percaya, cara hidup orang-orang yang baik. Sehingga hal ini yang menjadi penekanan bagi Rasul Paulus ketika ia menuliskan surat di Efesus. Tentu ada latar belakang di balik semua hal itu, Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Pada masa itu ketika Paulus masih di penjara, tujuan dari Paulus menuliskan surat ini yaitu meneguhkan identitas orang percaya. Karena pada masa itu terjadi ketegangan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Terjadi perselisihan paham antara orang yang Yahudi dan non-Yahudi, yang tentunya ini mengganggu cara hidup orang percaya. Dan yang kedua, Amanginang, terjadi sebuah ajaran-ajaran yang mengganggu orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga 3 hal yang ingin dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat di Efesus ini, yaitu meneguhkan identitas orang percaya, mengajarkan hidup yang praktis bersama Yesus Kristus. Praktis yang dimaksud bukan secara instan, tapi praktis bagaimana kita mau mengikuti cara hidup Yesus, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa kepada orang lain, dan menjaga kesatuan. Yang menjadi fokusnya itu pada ayat 4, yaitu cara hidup orang percaya harus memiliki tubuh sifat-sifat seperti Kristus. Tuliskan Amanginang di ayat 4 ini, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih yang aktif. Ada 4 hal, Amanginang, ketika kita menjadi seorang sosok yang pengikut Kristus. Saya sudah katakan tadi bahwa gereja tidak bisa dipaksakan hanya dengan aturan saja. Tetapi gereja bertumbuh, berkembang, dan hidup harus dengan sifat-sifat orang percaya yang ada di dalamnya, yang mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Amanginang, pada zaman dulu itu, pada zaman Rasul Paulus, ajaran Paulus sama sekali tidak dihargai di dunia Yunani dan Romawi. Bahkan sifat rendah hati bukanlah sifat yang dihargai. Karena apa? Karena tidak mementingkan diri. Karena hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Amanginang, 3 hal juga yang disampaikan. Kenapa dulu sifat rendah hati itu bukan sifat yang dihargai? Karena ajaran Rasul Paulus tidak sama sekali dihargai di dunia Yunani dan Romawi. Karena apa? Karena hanya mementingkan diri sendiri dan merasa iman diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan orang lain, dan tidak mengakui kebergantungan Allah pada dirinya. Kesombongan diri yang hadir dalam Amanginang, kerendahan hati tidak ada maknanya pada zaman itu. Sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan gambaran kepada jemaat di Efesus. Rendah hatilah, lemah lembut dan sabar dan kasih yang aktif sebagai bentuk cara hidup Yesus Kristus dalam kehidupannya yang bisa kita tiru, Amanginang. Mari, Amanginang, kita refleksikan di dalam kehidupan kita ketika tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak ada kita yang mau rendah hati, lemah lembut, sabar, semuanya pemarah. Apa yang terjadi, Amanginang? Tentu tidak ada sukacita, kebahagiaan. Yang hanya ada marah, tangis, emosi, dan saling membenci. Betapa runyamnya keadaan ketika tidak ada ketempat sifat tadi, Amanginang. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya diminta untuk merefleksikan, Amanginang. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Kita hanya mementingkan dan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan menganggap orang lain tidaklah baik dibanding diri kita sendiri. Oleh karena itu, Amanginang, dalam kehidupan kita ini, setiap kita tentunya memiliki perbedaan-perbedaan. Cara berbicara yang berbeda, cara berperilaku yang beda. Tetapi, Amanginang, yang diminta kepada kita
bagaimana sebagai gereja kita bukan hanya dipaksakan oleh dengan aturan saja, tapi dengan cara hidup kita, Amanginang. Kita menjadi satu kumpulan gereja, satu persekutuan di dalam nama Yesus Kristus. Kita menjadi satu kesatuan yang utuh dengan rasa hidup yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Oleh karena itu, Amanginang, tentu ketika kita memiliki pergumulan, bersisi paham dengan sesama kita, hendaklah kita menghadapi dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar dan kasih yang aktif, yang mungkin kadang kita sendiri rasakan sulit untuk melakukannya. Tetapi ketika kita mengimani dan percaya dan berdoa, tentu keempat hal sifat itu bisa kita lakukan. Kiranya Amanginang, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukannya dengan penuh sukacita, dan tetaplah berdoa bersama Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami telah bersama-sama mendengar dan merenungkan ya Tuhan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menjadikan kami satu persekutuan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup dalam satu kumpulan yang menaungi sifat-sifat-Mu ya Tuhan, yang meniru sifat-sifat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati langkah kehidupan kami ya Tuhan. Untuk apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kami ya Tuhan, tetap kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang melindungi kami semua ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.